Jumpa kembali bersama saya Mo Gunawan Abdillah di Kota Palembang, tepatnya di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kita bincang-bincang mengenai keberhasilan Kota Palembang. Banyak penghargaan di Kota Palembang yang dipimpin oleh PJ Wali Kotanya Bapak Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, selamat malam. Jadi kita akan berbincang-bincang langsung saja, Pak, mengenai 90 hari langkah menata kembali Kota Palembang dan menghidupkan destinasi wisata sungai serta heritage. Ya. Jadi banyak hal-hal. Jadi kita juga meskipun baru datang pagi tadi, sempat keliling, Pak. Oh iya. Jadi lihat Sungai Musi dan ya termasuk transportasi juga. Transportasi ya. Kita lihat. Karena kan Kota Palembang juga mendapat penghargaan dan hal-hal yang lain lah yang bisa menjadikan kota wisata sungai di Kota Palembang menjadi contoh kota-kota lain di Indonesia. Insya Allah, amin. Jadi kita langsung mungkin Bapak memiliki kisi-kisi, memiliki gambaran atau apa di depannya, perencanaannya seperti apa. Jadi kepintaran dari Kota Palembang bisa juga diadopsi kota-kota lain di Indonesia, Pak. Ya. Silakan, Pak Wali. Baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan podcast ini. Kami juga merasa semacam suatu kejutan ya, tiba-tiba ada secara mendadak, ada tim datang dari Jakarta dan kami merasa nggak tahu kalau kerja-kerja kami ini dipantau seperti itu gitu ya. Pertama, ketika saya dilantik pada 19 Juni yang lalu, sebelum saya memasuki masa penugasan, saya mempelajari bagaimana aspek-aspek geografi dan juga peta kota tentang aspek ruang tentang Kota Palembang. Dan memang permasalahan Kota Palembang ini banyak sekali ya. Nah, ketika penugasan itu turun ke saya, mandat itu, amanah itu, 19 Juli saya langsung setelah pelantikan saya mengkonsolidasikan seluruh OPD yang ada di struktur di bawah saya. Kepala-kepala dinas, oleh karena itu pada malam hari ini saya undang juga ada Pak Sekda, ada Kepala Dinas PUPR, dan nanti akan segera menyusul Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman, dan juga DLH. Nah, Kepala Dinas yang saya ajak inilah merupakan salah satu representasi bagaimana persoalan di Kota Palembang. Permasalahan di Kota Palembang itu terutama ya masalah-masalah kota ya, selain aspek ruang, juga ada masalah aspek kemacetan, ada masalah sampah, ada masalah banjir ya, dan juga masalah sosial juga. Nah, kemudian yang menariknya lagi dalam satu penugasan mandatkan kepada saya itu tak lepas juga menata struktur kelembagaan. Jadi 3 hal kalau saya simpulkan dalam penugasan ini selama saya kurang lebih 90 hari ya tadi menghitung, sebenarnya kurang dari 100 hari ya. Itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek regulasi, kemudian aspek kelembagaan, dan aspek teknis operasional dalam arti sosial tadi. Nah, dalam waktu yang 90 hari ini saya menghitung dengan waktu yang sangat cepat tentunya. Kenapa? Saya membagi dalam short penugasan saya ini, saya bagi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, disitulah saya baru melakukan intervensi-intervensi aspek-aspek di lapangan berkaitan dengan permasalahan itu. Oke, Pak. Jadi kan Bapak sebagai leader nih. Ya. Saya juga banyak mendapat cerita nih. Jadi mulai camat atau kepala dinas yang di lapangan itu tidak tidak bisa melakukan hal-hal yang dibuat Pak Wali. Ya seperti contoh misalkan ada penutupan saluran air, ya tiba-tiba Pak Wali datang ya warganya langsung rela. Ya. Atau hal-hal yang lain yang bisa sebagai sosok leader ini mungkin ada tips apa sehingga pesona dan karisma Pak Wali ini ya dicintai sama warga Kota Palembang. Ya, saya terima kasih diterima dengan baik oleh seluruh warga masyarakat Kota Palembang, dan saya juga terima kasih kepada seluruh OPD yang membantu dan mendukung saya. Di dalam setiap kerja-kerja saya selalu menekankan kita atau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan masyarakat ya, dan OPD, dan alhamdulillah
Setelah saya lihat OPD di bawah saya ini semua pekerja, semua ada di talentnya masing-masing gitu loh. Jadi Penghargaan itu Pak ya, banyak dapat penghargaan. ya, penghargaan Kota itu tidak mungkin dicapai oleh seorang PD tanpa dibantu oleh OPD-nya OPD. dan juga didukung oleh masyarakat. Jadi saya bilang tadi kolaborasi ya. Dan 3 hal inilah saling mengisi gitu, saling mengisi. Nah di situ saya speed dengan kerja setiap saya mencanangkan gotong royong setiap Jumat seperti itu. Maka tadi kalau disebutkan ada kanal yang tersumbat gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebelum saya masuk sini saya mempelajari bahwa Kota Palembang ini sebenarnya adalah dikelilingi oleh sungai. Ya. Saya sedikit belajar sejarah lagi di sana. Nah, oleh karena itu setiap Jumat itu kita bedah dengan PUPR, dengan SDA, ya minimal kami mendapatkan 5 kilo. Kenapa? 5 kilo yang mengalir anak-anak sungai yang bisa membuat mengalir langsung ke Musi seperti itu. Nah, di samping itu ada bangunan-bangunan yang tidak pada tempatnya. Alhamdulillah setelah kita edukasi masyarakat dengan sukarela membongkar sendiri. Ya. Gitu. Jadi membantu. Ya, jadi kita jadikan sahabat kota lah. Oke, balik lagi nih Pak, revitalisasi dan mungkin menjadi program unggulan yang nantinya ditinggalkan Pak Wali untuk Kota Palembang, dan masyarakat sini tuh akan merasakan tadi sosok leader yang Pak Wali pimpin adalah ada bekas gitu kan. Ya, saya bekerja dengan hati terus terang aja. Ketika ada warga kita melanggar hukum, melanggar aturan, kita tidak langsung panis ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, saya lebih mengedepankan pendekatan aspek regulasi kita gunakan, penegakan perda lah lebih tepat seperti itu, dan juga aspek sosial. Nah ini kan masyarakat kita sendiri, warga kita sendiri. Nggak mungkin pemerintah itu mempersoalkan warganya kan. Nah disinilah kita masuk aspek sosial secara edukasi. Kita edukasi, kita beri pengetahuan, pengertian bahwa permasalahan yang ada di kota ini, masalah banjir, sampah, kemacetan, ya timbul dari siapa? Dari kita-kita juga. Nah oleh karena itu edukasi kita lebih pada penyadaran publik, komunikasi publik itu kita gunakan semua. Kita manage, ya alhamdulillah OPD kami ini semua pekerja. Dan boleh dibilang sekarang ini kita di balik meja itu hanya 20%. Hanya menandatangani surat aja gitu. Tidak ada di belakang meja sepanjang hari, nggak ada. Jadi semua lapangan. turun ke lapangan ya. Gitu. Jadi kita langsung ke Pak Sekda boleh nih Pak Wali? Boleh. Nah, beliau nih kalau ngomong kemacetan, ngomong transportasi, Pak Sekda ini backgroundnya terutama masalah perhubungan ini. Kebetulan mantan perhubungan. Gue lebih tahu lah gitu. Silakan. Ya, silakan. Oke, Pak Abdul Aziz. Oke. Jadi kita langsung bicara nih mengenai bagaimana Sungai Musi ini adalah ikon. Dalam transportasi juga termasuk ikon, dan penghargaan yang kemarin diraih oleh Kota Palembang merupakan prestasi semua ya Pak. Ya. Pak Wali, Pak Sekda, dan OPD lain dan ASN lainnya nih. Ya, dan masyarakat. Dan masyarakat tentunya. Iya. Karena kan ya itu ada kriteria kan, Ya. penghargaan itu dan diraih dari berapa kota kemarin Pak persaingannya itu Pak? Ada seluruh kota besar. Iya. Bahwa cuma ada 3 kota besar di Indonesia ini, kita salah satu. Bahkan mengalahkan Kota Medan. Ya, Ya. benar. Itu kan luar biasa. Kampung halaman saya kalah. Oh kan? Kalah. Pak Bobi kalah. Ya udah, Pak Sekda Pak. Silakan Pak. Jadi meraih itu seperti apa sih? Oke. Susahnya, sulitnya, kendalanya, Oke. dan keberhasilannya tentunya. Oke. Terima kasih Mas izin Pak Wali. Ya. Sebelum kita berbicara masalah transportasi sungai, kita pertama sekali berbicara masalah transportasi darat. Artinya memang persoalan di kota besar itu adalah transportasi dan titik kemacetan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Palembang ini mempunyai taman kendaraan berjumlah 1.432 kendaraan. Di Kota Palembang ada 102 titik kemacetan. Artinya titik-titik kumpulnya mobil, motor, dan semua kendaraan yang ada di Kota Palembang. Itu tumpuk blek di Kota Palembang mulai jam 4 subuh sampai jam 7. Orang ke sekolah, orang ke pasar, orang bekerja dan sebagainya, dan juga pulangnya jam 4 sampai jam 7 malam, titik macetan. Makanya kemarin kami dengan atensi Pak Wali Kota
terus karena kembali ke penghargaan WTN, Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha itu salah satunya adalah politik kepala daerah. Artinya komitmen Pak Wali dalam hal transportasi mengenai penganggaran, mengenai kebijaksanaan, SDM dan sebagainya. Sehingga pada saat zaman kepemimpinan beliau, ya kita alhamdulillah mendapat penghargaan WTN lagi. Karena komitmen beliau dalam transportasi ini menyediakan anggaran bagi semua stakeholder. Karena stakeholder untuk meraih itu semua bukannya di Dinas Perhubungan saja, dari polisi, dari PUPR, dari Perkim, dari Pol PP berkolaborasi untuk melaksanakan itu semua. Juga Pak Wali Kota melaksanakan kegiatan kembali ke angkutan massal. Artinya kita mendorong masyarakat Kota Palembang ini untuk kembali ke angkutan massal dengan kita menyediakan feeder gratis dan bis by the service. Juga kemarin Pak Wali Kota menghimbau kepada seluruh ASN Kota Palembang yang berjumlah 23.000 lebih ini untuk mungkin 1 minggu menaik LRT, karena salah satunya di Pulau Sumatera ini, Kota Palembang ini yang terbaik dan terlengkap transportasinya. Ada sungai, ada transportasi darat, ada LRT, ada pesawat. Jadi lengkap tumpuk balik di Kota Palembang. Itu yang alhamdulillah sehingga kita mendapat penghargaan di bidang transportasi yang terbaik. Artinya WTN itu ada penghargaan tertinggi dari Presiden masalah transportasi. Yang kedua masalah transportasi sungai. Transportasi sungai kita ini dibelah oleh Sungai Musi. Jadi ada 20 kilo dari Pulau Kemarau sampai Pulau Kerto terbentang di alur Sungai Musi. Yang menjumlah ada 600 ketek, ada 60 kapal cepat, ada hampir 5 kapal-kapal besar yang melewati Sungai Musi ini. Tapi kendalanya kita ini masuk di alur nasional. Alur nasional. Jadi artinya kita tidak bisa konsen sendiri pemerintah kota melaksanakan ini semua, tapi kami bekerja sama dengan BPTD, Perhubungan Darat, BPJN dari KPU-an, sehingga kita selalu berkoordinasi dan insya Allah alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini semua dengan sekali lagi komitmen wali kota untuk membantu transportasi ini. Itu. Jadi selain dari pusat, mungkin kan ada permintaan khusus ya Pak Wali, Pak Sekda, terhadap pemerintahan pusat, terhadap alur Sungai Musi ini. Bagusnya, enaknya seperti apa sih kerjasamanya agar tadi terjadi win-win solution, dan mungkin Pak Wali punya terobosan ini? Ya mungkin ya Pak Sekda. Memang kita sudah saatnya memanfaatkan juga transportasi sungai untuk mengimbangi beban jalan yang lebarnya tidak bertambah, ya kan. Sementara beban jalan itu mobilnya semakin banyak, ya kan. Jadi ada juga alternatif transportasi sungai, menghidupkan transportasi sungai. Terobosan ya kita sedang mempelajari, ada belajar ya, dan bahkan kita akan belajar ke negara seperti Thailand ya. Thailand itu transportasi airnya bagus, ya kan. Kita akan belajar ke sana juga bagaimana cara mengelola transportasi sungai ini supaya bagus. Tentu ini memerlukan komitmen semua pihak, ya kan? Karena ini ada berbagai lintas kewenangan, kewenangan kabupaten kota, provinsi dan pusat di sini. Artinya untuk yang melintasi ini itu ada kewenangan pusat juga, begitu. Walaupun sungai ini sebagian adalah kewenangan kota ya, dari segi perizinannya. Nah kita akan mulai menata dulu segmen-segmen yang ada di sepanjang sungai ini, gitu. Misalnya kita mengkonektivitaskan antara pasar dengan wisata, gitu ya, wisata sungai. Yang sudah dilihat kan? Ya. Ini bentuk salah satunya ini di sini. Nah ini kan akan dikembangkan lagi terus ke depan, gitu, akan kembangkan dan supaya wisatawan itu hadir ke Palembang itu ada destinasi-destinasi yang dilihat selain menikmati transportasi sungai, terus kemudian wisata sungai seperti itu. Nah kita ingin menciptakan itu. Nah inilah yang saya bagi tadi dalam segmen jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di luar dokumen perencanaan pembangunan yang secara normatif itu selalu dilakukan setiap daerah ya. Jadi ada terobosan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ada nggak sih Pak rencana Bapak untuk menggandeng stakeholder lainnya seperti swasta? Ini kan APBD paling berapa sih kan? Sementara ini punya 20 kilo yang memang harus dikerjakan bersama-sama, tidak hanya pemerintah.
Kan mungkin Bapak punya terobosan atau contoh di Jakarta ada Mahok lah, gedor-gedor yang namanya Agus Dayu lah. Iya. Di Palembang ini kan kalau saya lihat di internet itu banyak viral orang-orang kayanya. Kenapa Pak Wali mau membuat terobosan lain untuk swastanya untuk menggandeng bersama-sama membangun Kota Palembang ini ya, ini untuk masyarakat Kota Palembang. Ya, kita dengan beberapa stakeholder telah dilakukan komunikasi ya. Komunikasi, kemudian kita ajak, kita berkolaborasi. Dan yang tidak disangka-sangka itu dari Kuwait itu. Oh, Kuwait malah. Ya, dari Kuwait itu ketika kita kerja setiap Jumat kita ini ada yang memantau gitu. Yang ternyata jadi Kuwait lombatannya Pak tertarik. Wali lebih dari Jakarta. Ya, expect kita itu di luar ini, kita langsung dari kedutaan Kuwait mengirim ya surat kepada kami ingin bekerja sama lah, berinvestasi seperti itu. Oleh karena itu mereka minta action plan kita untuk Kota Palembang ini apa yang bisa dikerjasamakan. Dan kita lihat kalau di Kuwait itu banyak orang kaya juga sebenarnya. Nah, kalau Kuwait pun tertarik ya tidak menutup kemungkinan saudara-saudara Palembang ya yang terkenal ini apa namanya berada semua lah. Berada. Kita juga menggugah semua untuk ikut berkolaborasi membangun Kota Palembang. Kita ke Nah, itu. Jadi Pak Wali sudah ngasih jalan yang lompatannya lebih daripada Ahok. Betul. Diakuin itu. Kalau Ahok cuma lokal di Ketak-Ketak ini tiba-tiba saya juga kaget dengarnya kan. Kuwait. Jadi internasional. Jadi Pak Wali ini udah skalanya udah dunia, global. Jadi dari PU sendiri Pak, mungkin ada gambaran dari Bapak tadi sempat cerita sedikit mengenai tadi ada kendala, keberhasilan, dan mungkin ada hal-hal yang bisa apa ya, Kota Palembang ini tadi sesuai tadi cantik, cerdas, bersih. Kan itu kan ya PU lah terutama sebagai panglimanya kan gitu. Silakan Pak. Ya, semenjak beliau menjadi PJ Wali Kota di bulan Juli, beliau sudah tahu masalah kota rupanya, dan kami diajak langsung beliau ke Kementerian PU dan Bappenas. Kami diajak oleh Pak Wali untuk ketemu dengan, artinya kolaborasi dengan Dijen Cipta Karya, Pak Sekjen, Dijen Bina Konsumsi, bahkan ke Bappenas sekalian, dan di sana Pak Wali dan kami semua OPD untuk memaparkan masalah dan minta solusi. Lalu itu Pak Wali sampaikan, karena kalau APBD saja tidak bisa untuk kita lakukan pekerjaan itu, harus kolaborasi. Juga dengan provinsi, diajak juga oleh Pak Wali untuk koordinasi dengan provinsi dan balai-balai yang di Kota Palembang. Dan satu hal yang kami ikuti dari Pak Wali, bahwa Pak Wali turun ke lapangan, mendiskusikan apa yang harus dikerjakan di sana. Beliau minta untuk kami kerjakan dan beliau selalu minta progres. Nah, sehingga kalau kami bekerja tidak progres, tidak melakukan ke beliau, maka kami akan tidak ada kerjanya. Jadi itu yang selalu dipantau oleh Pak Wali. Ini menjadi motivasi kami untuk selalu bekerja, bisa melakukan ada progres setiap pekerjaan. Ini yang selalu dipantau oleh Pak Wali setiap pekerjaan. Seperti tadi, berapa tahun kami ada sungai yang tersumbat, pecamat sudah mendekati, kami juga melakukan pendekatan, dan pada saat Pak Wali ke lapangan, baru kami sampaikan Pak Wali akan meninjau lokasi itu. Begitu kami datang, langsung 120 meter dihibahkan, lebar 3 meter. Ini baru Pak Wali datang. Artinya tanpa ganti rugi tuh. Tanpa ganti rugi. Alhamdulillah, baik-baik masyarakat Palembang. Ya, langsung kita buka di sana. Dan itu komitmen pimpinan memang sangat-sangat kami butuhkan untuk kami eksekusi di lapangan. Bekerja dengan hati dan pikiran, akhirnya yaitu masyarakat juga mencintai. Mengalir, ya. betul. Pertama begitu Pak Wali datang kayak bekerja dalam tekanan kami Pak. Iya. Tapi setelah kami lihat dari tempat bahwa beliau progresnya, mau tanya progres sehingga kami merasa ya ada hasil lah, kerjanya ada hasil. Karena ditanya Pak Wali itu setiap hari progresnya. Kita pakai target kinerja lah, kinerja lapangan. Jadi kan tadi stakeholder, masyarakat sudah. Tinggal tadi pusat juga ada kendala, cuman ya inilah orang yang punya komunikasi dan konsolidasi bagus, Pak Wali bisa menerobos kemana-mana. Ya, benar. Dan mungkin masyarakat Palembang juga bisa tahu, ya salah satunya ini, kenapa pasar direvitasi, karena ada tadi itu keindahan di Sungai Musi ini. Dan saya sudah melihat dari sana sampai sana, saya sudah melihat memang ada beberapa, ada kampung Kapitan ya. Kampung Kapitan ya. Ada apa yang memang perlu tadi pembenahan yang memang
semua pihak, Pak. Iya, betul. Dan untuk menyentuh kepentingan hati itu mungkin Pak Wali bisa ya sekali lagi memberikan lah untuk ke masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang miss, kan nggak semuanya lurus-lurus, Pak. Betul. Pasti ada miss, ada berbeda pendapat, itu udah pasti. Iya. Nah, untuk tadi kan menyatukan visi, misinya, sama tadi kesepahaman warga, masyarakat, tokoh atau yang memang ada hal-hal yang apa ya bersifat politis, ya mungkin Pak Wali bisa tadi menggambarkan, menerangkan, menjelaskan agar mereka juga tadi bisa tersentuh. Ya. Karena Pak Wali kerjanya dengan hati kan gitu. Iya. Benar. Silakan, Pak. Ya betul. Jadi saya menekankan kepada seluruh OPD saya, tidak apa-apa kita dihujat, tidak apa-apa kita di demo lah seperti itu ya bahasanya kan. Nggak apa-apa, karena mungkin mereka belum terinformasi kerja kita. Kita sudah kerja setiap hari ya, bahkan setiap Jumat itu fokus untuk mencari sumber-sumber potensi kebanjiran dan lain sebagainya. Semua mapping terkait masalah potensi sampah ya, bagaimana cara mengatasinya itu juga sudah kami petakan. Ini kita langsung aja, contoh misalnya masalah persampahan di Kota Palembang ya. Total timbulan sampah itu 1.200 ton per hari, bayangin ya. Kemudian dalam hal ini ya, tindak lanjutnya kita sudah tadi berkaitan dengan kembali ke masalah investasi dan kolaborasi tadi, sudah ada investor ya, sudah bekerja sama dengan kami, tinggal kita mau launching aja ini. Jadi rencananya 1.000 ton yang dikelola PSL itu menghasilkan listrik 20 MW ya. Kemudian pengolahan 140-150 ton per hari itu dikelola TPST menjadi sampah SRF atau Solid Recovery Fuel ya. Kemudian semacam briket itu rencana sebagai bahan bakar PLTU PT Pusri nantinya. Dan sisa sampah dikelola berbasis masyarakat itu akan menjadi bank sampah dan TPS 3R. Kemudian direncanakan ada satu bank sampah di setiap kelurahan. Di setiap kelurahan itu ada satu bank sampah di setiap kelurahan, dan kita sudah data itu ada 107 bank sampah di Kota Palembang. Nah, artinya apa? Kita kerja dengan hati, sudah memetakan dengan data yang konkret, real time di lapangan. Nah, kita sekarang minta masyarakat juga membantu kita. Karena yang kita layani itu adalah masyarakat kita. Dan kita berharap juga masyarakat juga saling membantu lah dengan kami. Ya, kita sudah mengedukasi, kita minta masyarakat juga jangan buang sampah sembarangan. Seperti itu. Dan mulai berbenah dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga, kemudian RT, RW. Alhamdulillah setiap Jumat itu semua berjalan semua. Dan kalau kita lihat data kita, selain PSL tadi ya, nanti di 2024 ini selesai dalam Desember itu adalah DED untuk TPST di Sukaminatan. Ya, di Sukaminatan. Ini Desember sudah selesai, dan rencana nanti 16 September itu sudah di pengerjaan awal. Jadi kita speed up terus, jadi kawan-kawan di lapangan kerja terus. Nah itu tadi saya sekali lagi menekankan pada seluruh OPD, dihujat nggak apa-apa karena mereka nggak tahu kerja kita, ya kan? Mungkin karena kurang informasi. Nah sekarang saya terima kasih sekali ada tiba-tiba podcast datang melihat, kita juga nggak tahu dari mana podcast tahu kerja-kerja kita seperti ini. Nah inilah bantu juga untuk menyiarkan kinerja seluruh OPD kita. Oke, mungkin ada dari OPD yang lain Pak yang mungkin bisa diundang untuk mendampingi Bapak dan menjelaskan hal-hal teknis. Ada ya, ini ada dari Perumkimtan dan juga ada Kepala Bapeda. Ya, kembali ke topik tadi Pak Wali. Ya, siap. Mungkin gambaran yang lebih komprehensif lagi dan bisa detail, mungkin bisa diperkenalkan dengan OPD-OPD yang di samping Bapak saat ini. Oke, ini di sebelah kiri saya, tengah ini, yang langsing. Pak Ari, beliau adalah Kepala Bapeda Litbang, dan kemudian Pak Agus Rizal, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan. Oke. Nah, mungkin sedikit ya perkenalkan background beliau. Pak Hari ini perencana ya, itulah letak visi Kota Palembang ini, MUSI 2045 yang telah kita tetapkan ya, telah kita perdakan. Nanti secara teknis apa isinya itu nanti Pak Hari akan menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas
isi di dalam visi MUSI 2045 itu dalam wujud nyata begawainya pemerintah Kota Palembang. Oke. Disiplin, cerdas, ya, indah, bersih, itu ada di dalam itu semua. Nah, kemudian Pak Agus Rizal ini perubahan dan pertamanan, beliau juga ada aspek strategis yang dikerjakan. Selain merevitalisasi taman-taman kota yang sudah mau dimulai ya di Kambang Iwak Besak itu kalau mau dilihat, dan juga nanti kalau kita lihat di belakang kita ini jembatan Ampera ini bentar lagi akan kita revitalisasi lampu-lampunya semua. Dan kita punya planning tahun baru itu dibuka untuk umum, masyarakat bisa naik ke atas. Oh, atas sana Pak? Iya, ini bisa naik ke atas gitu. Nanti kita sudah bekerja sama dengan Balai Besar ya. Setiap hari ada maintenance setiap hari. Dan ini kan bangunannya 58 tahun Pak? Wah, ini tahun 62. 65 diresmikan. 10 November. Ya, ini kita sudah naik berapa kali. Dan ada lift baru juga. Saya sudah coba juga. Alhamdulillah bagus ya, nyaman, dan nanti insya Allah tahun baru dengan ornamen baru ya, itu bisa melayani masyarakat Kota Palembang. Nggak kalah sama San Francisco nih Pak. Kebanggaan Kota Palembang dan Indonesia juga, iya, Indonesia gitu. Silakan dengan Pak Hari. Jadi visi MUSI 2045 itu Pak. Jadi ini sudah mulai kelihatan di 90 hari kerja Pak Wali nih. Jadi apa aja sih yang boleh masyarakat tahu, digambarkanlah visi MUSI 2045 ini. Silakan. Baik, izin Pak Wali. Jadi sesuai dengan disampaikan oleh Pak PJ Wali Kota tadi bahwa semua program kegiatan itu harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dalam hal ini RPJPD 20 tahun 2025-2045. Nah, dalam konteks ini visi MUSI itu terjemahannya maju, berkelanjutan, sejahtera, dan internasional. Sebagai kota maju, saya kira kita berharap 20 tahun ke depan Kota Palembang ini menjadi kota metropolitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% mesti kita dapat capai. Kemudian untuk kota berkelanjutan, biar bagaimanapun pembangunan itu harusnya kita bisa memperhatikan aspek lingkungan, misalnya emisi gas karbon, misalnya terjadi pencemaran. Jadi kita jaga kota kita tetap meskipun mengalami pengajuan, dia harus juga bisa sustainability development. Nah, sejahtera ini yang penting. Ini diukur dengan Human Development Index. Nah, tentu mulai dari kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita bicara tentang pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup yang IPM-nya tertinggi kan Kota Palembang? Iya, tertinggi. Iya. Nah, dan untuk wujud internasional saya kira Pak Wali tahu benar dengan jejaring kita dulu waktu Asian Games beberapa penerbangan kalau Singapura, Malaysia itu sudah connect sekali. Nah, jadi ini kita juga akan menjadi kota internasional karena Jakarta dengan kita dekat, Singapura dengan kita dekat, Malaysia dengan kita dekat. Ya, MTGT, MSGT. Jadi nah, kira-kira itu harapannya. Dan tentu semua nanti kepala daerah yang akan memimpin ini, kita semua harusnya mengacu kepada visi MUSI RPJPD 20 tahun 45. Saya kira itu. Oke. Kita ke Pak Agus ya. Jadi mungkin Pak Wali juga tadi sudah sempat ya menjembatani nih informasi taman yang tadi udah disebutkan. Nanti ada apa? Ampera. Mungkin banyak lagi nih Pak. Jadi kan Pak Wali kerja dengan hati, apalagi perencanaan 2045 sudah sangat bagus, internasional. Nah, untuk mendukung kinerja kan wajah Kota Palembang ya Bapak lah, taman-taman, air mancur dan lainnya kan, termasuk ini kan sesuatu yang luar biasa. Masyarakat Palembang juga harus tahu bahwa di tahun baru besok ini bisa naik ke atas dan bisa melihat wajah Kota Palembang. Silakan Pak. Oke, terima kasih kesempatannya. Izin Pak Wali, Pak Hari, tadi sudah sampaikan oleh Pak Wali, dan memang di masa kepemimpinan beliau 3 bulan banyak progres dan program yang memang terarah, dan tentu dari bidang kami kayak dari perkintan, di samping perumahan, juga kawasan pemukiman dan juga pertanahan ada tanggung jawab terkait dengan penataan wajah kota ya. Karena wajah kota ini menjadi tanggung jawab kami.
kami di Palembang ini memang terkait dengan penerangan jalan umum. Ini masuk di tugasnya kami. Kita ada 54.000 lebih titik lampu jalan yang memang kalau kita hitung kalau Palembang mau terang benderang ini butuh lebih 32.000 lagi Pak Wali tambahan lampu, termasuk juga kawasan pinggir sungai dan sebagainya. Nah ini kita dorong terus agar 54.000 titik yang ada ini kita tetap rawat dan jaga biar Palembang terang. Nanti secara bertahap nanti di angka 32.000 nanti titik lampu ini bisa berangsur-angsur untuk kita tambah, sehingga kalau lihat dari atas ini Palembang luar biasa ini dengan terang benderang dan sebagainya. Termasuk juga dari taman dan sebagainya kita mulai untuk menata taman-taman kota kita agar cantik, dan kita lagi mulai di taman yang memang heritage ya, Taman Kamang Iwak. Kita lagi memperbaiki jogging tracknya. Nanti juga ada air yang menari nanti Pak Wali sudah mendesain kemarin untuk minta kami untuk nanti ada atraksi air di tengah kolamnya gitu kan, sehingga orang olahraga terus juga nanti bisa melihat bagaimana Kamang Iwak ini bisa menjadi ikon lah wajah kota Palembang untuk taman dan sebagainya. Dan taman-taman kita banyak ya yang memang harus kita benahi, dan termasuk juga Benteng Kota Besar. Nanti kita akan lakukan revitalisasi bagaimana taman ini dan penerangan di Kamang Iwak Benteng Kota Besar ini bisa lebih baik lagi. Termasuk juga ada Ampera yang kalau kita lihat ini agak penerangannya yang kurang bagus lah ya. Jadi Pak Wali mendorong kami di perubahan ini memang sudah ada anggaran untuk kita biar Ampera ini di malam tahun baru ada yang menarik gitu kan, ada sesuatu yang menarik gitu kan, dengan lampu dan sebagainya. Ini lampunya nanti lampu yang terprogram, nanti bisa ada atraksi-atraksi yang memang nanti bisa ditampilkan pada saat kita melihat Ampera dari kejauhan. Ini luar biasa nanti kalau dengan usia yang heritage ini, sudah cagar budaya, yang nanti kalau ditambah dengan lampu ini bisa menjadi kenangan tersendiri orang ke Palembang melihat Ampera yang begitu. Mungkin ada tambahan video mapping kali ya nanti Pak. Kayak Monas kemarin kan? Iya. Jadi biar tambah kelihatan kan gitu. Oke, kembali ke Pak Wali nih. Jadi Pak Wali sudah dari Bapak Perdana cerita, dari Perkemen Tim bercerita. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain termasuk tadi penghargaan-penghargaan yang didapat Kota Palembang. Itu kan tolak ukur bahwa keberhasilan itu dilihat oleh pemerintah pusat. Mungkin ada perhubungan, ada apa. Silakan Pak Wali. Ya, mungkin sebelum ke penghargaan ya, yang utama tadi 90 hari langkah kerja kami ini, pegawai kita semua ini adalah kita akan menghidupkan juga destinasi wisata itu antara BKB ya, Benteng Kota Besar dengan Kampung Kapita. Nanti ada wisata sungai seperti itu. Nah, ini kita sudah mulai rintis dan menghidupkan heritage ya. Kayak banyak sekali di sini gedung-gedung yang bernilai sejarah. Itu untuk budaya, kita hidupkan lagi seperti itu. Kita sudah mulai. Yang tak kalah pentingnya lagi, sesuai dengan janji saya waktu saya dilantik itu, berkait dengan inflasi Kota Palembang. Inflasi bulan Agustus itu mengalami deflasi. Alhamdulillah kita sudah deflasi, yaitu man-to-man itu 0,27%. Dan kuda inflasi years on years-nya itu 1,85%. Dan ini lebih rendah ya dibandingkan bulan dan tahun sebelumnya, serta lebih rendah dari inflasi nasional, 2,12% nasional. Nah, stunting, stuntingnya alhamdulillah tim PKK dengan PJ PKK itu bergerak cepat memetakan jumlah potensi stunting. Itu ada 421 bayi yang potensi stunting, tapi alhamdulillah bulan Juli turun 23 kasus ya, jadi tinggal 375 balita. Nah, ini setiap hari diintervensi ya dengan susu, buah telur, kacang hijau dan gula aren. Ini terus bergerak terus itu setiap hari. Nah, kita menghilangkan yang sifatnya seremonial, jadi langsung turun ke akar masalah. Kemudian yang mengembirakan lagi di tahun 2024-nya alhamdulillah Palembang berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit, yaitu 9,77%.
Itu alhamdulillah janji saya waktu saya dilantik. Nah, masuk ke masalah penghargaan tadi, tanggal 7 September lalu ya kami menerima Wahana Tata Nugraha tahun 2024 dan diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan. Masalah transportasi dijelaskan oleh Pak Sekda tadi. Ya, dan kemudian 8 September kami menerima penghargaan dari Indonesian Institute for Public Governance. Itu kategori juara umum. Ya. Anugerah Pandu Negeri 2024 sebagai pemerintah daerah dengan kinerja dan governansi kategori baik. Gitu. Yang terakhir tanggal 8 Agustus 2024 Palembang juga menerima UHC yang diserahkan langsung oleh Wapres, hasil dari komitmen pemerintah Kota Palembang dalam target UHC Universal Health ya, itu mencapai cakupan hingga 98% dan tingkat kesertaan lebih dari 90%. Nah, ini semua ini adalah wujud dan akumulasi dari kerja atau pegawai seluruh OPD ini. Dan ini semua ya kami dedikasikan Pak untuk masyarakat dan Kota Palembang ini. Satu lagi Pak, mungkin Pak. Jadi ada yang lupa mungkin dari Pak Wali bahwa Kota Palembang ini integritas ASN-nya nih bersih Pak. Kan mau ada penghargaan yang itu dari KPK kalau nggak salah itu. Ya. Dan itu lagi masuk 2 nominasi kalau nggak salah, Palembang dan mana gitu. Ya. Artinya kan biar masyarakat Palembang tahu bahwa OPD, ASN di Kota Palembang bersih, jujur, itu yang terpenting Pak. Iya. Ya kan? Betul. Gimana itu Pak? Ya, berkaitan dengan itu tadi penghargaan governansi tadi ya, yang akan diberikan itu dan kita masuk nominasi. Ya. Background saya kan inspektorat. Saya Siap. dari Inspektorat Jenderal dan ketika saya ditugaskan di sini otomatis utama saya adalah disiplin ketat terhadap masalah administrasi dan penganggaran ya. Oleh karena itu administrasi tidak boleh sedikit ada kesalahan gitu loh. Saya lakukan cek berlapis dan juga waskat lah seperti itu. Ya alhamdulillah ini ya berjalan. Yang menilai bukan kita kan, ini penilaian independen. Ya silakan menilai. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan benar-benar terwujud satu tata kelola pemerintahan yang bagus, yang bersih ya, sehingga benar-benar setetes dana yang diwujudkan oleh pemerintah kota ini untuk masyarakat, untuk Kota Palembang. Itu adalah tujuan kami agar Palembang ini benar-benar lagi ya bersinar lah gitu ya, bersinar dan juga bisa memberikan harapan-harapan yang baik bagi seluruh masyarakat Kota Palembang dan kita persembahkan untuk Indonesia khususnya. Ya. Pak Wali Kota Palembang nih penuh inspirasi kan. Jadi kota-kota di Indonesia juga mungkin juga bisa tadi mencontoh Kota Palembang dan keberhasilannya ini juga bisa ditulari ke kota-kota lain. Mungkin ada penutup Pak, kita udah 1 jam 15. Nggak terasa ini. Nggak terasa ya? Nggak terasa Pak. Jadi mungkin kita sudah merangkum dari seluruh aspek 90 hari kerja yang Pak Wali ciptakan tadi. Ada hasil dan masyarakat Kota Palembang juga nantinya juga bisa merasakan apa yang diperbuat Pak Wali, OPD, itu dirasakan sekali. Apalagi tadi inflasi sekarang udah deflasi. Jadi masyarakat tidak seperti kota lain dan mungkin tadi indeksnya juga tertinggi. Dan keberhasilan ini tentunya ya tadi kerjasama tadi, kerja dengan hati dan tadi pikiran tadi Pak. Ya. Mungkin penutup dari Pak Wali, silakan Pak Wali untuk menyampaikan kinerja 90 hari langkah tadi menata kembali Kota Palembang dan menghidupkan destinasi wisata sungai serta heritage, terutama sesuai slogan Kota Palembang tadi, Palembang begawe, disiplin, cerdas, sehat, bersih, indah. Silakan Pak Wali. Baik ya, saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD dan masyarakat ya yang telah menerima kami dan membantu kami, dan juga saat ini Kota Palembang itu masuk top 110 Karisma Event Nusantara atau KEN. Nah, artinya apa? Artinya dalam hal untuk mewujudkan secara nyata KEN ini yang diberikan kepada kita nggak mudah loh itu. Iya. Dari sekian kabupaten, kota dan provinsi 110 ya, antara 110 itu adalah Kota Palembang. Itu sudah masuk kalender event Nusantara secara nasional. Iya.
Oleh karena itu untuk mewujudkan yang namanya Palembang Begawi, Palembang bersih, ya Palembang cerdas, Palembang sehat, dan Palembang indah, kita perlu saling bahu-membahu satu sama lain. Pemerintah, masyarakat, stakeholder terkait, akademisi, ya kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ya mari kita bersama-sama mewujudkan benar-benar Begawi kita ini Begawi yang secara nyata, gitu loh. Begawi yang disiplin, Begawi yang menghasilkan keindahan, kesehatan, kebersihan, seperti itu. Nah ini bisa dicapai secara kolaboratif. Oke. Mungkin dari Pak Bapeda ada ini? Ya, saya kira kita tetap yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi bahwa perencanaan harus on the track. Implementasi apapun dengan perencanaan yang baik pasti akan keberhasilan bisa kita dapatkan. Saya kira itu. Oke, dari Pak Agus lah. Ya, mungkin kami sebagai organisasi yang di bawah Pak Wali siap berkomitmen lah untuk membantu beliau mewujudkan visi dan misi beliau sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Palembang ini bisa diharapkan di bawah kepemimpinan beliau bisa berhasil. Terima kasih. Salam-salam untuk masyarakat Kota Palembang agar tadi Untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, ya, kami hadir, pemerintah kota hadir untuk masyarakat. Kami melayani masyarakat dan mewujudkan Begawi yang lebih nyata untuk Kota Palembang bersama OPD. Pemerintah Kota Palembang bantu kami kolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Palembang Begawi secara nyata dan indah. Sukses selalu dan sukses untuk semua masyarakat Kota Palembang dan juga jaga keindahan kota kita dan kecemerlangan kota kita dan kita rawat sejarah kota kita ini untuk menerus generasi bangsa. Dan khususnya bagi masyarakat Kota Palembang yang gigih, yang bersatu selalu, mari kita bergotong royong bersama, bersihkan lingkungan. Oke, terima kasih Pak Wali, Pak Ari, Pak Agus. Semoga Kota Palembang lebih bersinar lagi. Amin. Dan menjadi sejahtera kotanya. Amin, amin. Oke, demikian pemirsa IGTV, kita sudah bincang-bincang dengan Pak PJ Wali Kota Palembang. Bagaimana beliau bisa menginspirasi OPD, ASN di Kota Palembang. Dan ini nantinya juga bisa ditularkan ke kota-kota lainnya. Bagaimana 90 hari membangun Kota Palembang dengan pikiran dan hati, dan masyarakat Kota Palembang semoga bisa akan lebih maju lagi dan akan lebih go internasional karena pemikiran dan perbuatan Pak Wali bukan sekedar lokal tapi sudah mendunia. Dengan tadi bahwa saya dapat informasi Kota Palembang sudah ada minat dari beberapa negara-negara luar seperti Kuwait. Nah, kita mungkin beri aplaus dengan Pak PJ dan para OPD-nya. Warga masyarakatnya juga mungkin bisa berterima kasih dengan leader pimpinan seperti Pak Wali. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.